Selamat datang di hutan beniung atau hemat beniung. Ini adalah salah satu tempat peristirahatan awal untuk memasuki hemat beniung atau hutan beniung. Hemat beniung ada di belakang dari bangunan ini. Ini adalah bangunan lamin. Ya, ini adalah jalan masuk ke hutannya. Ya, baik, kita akan coba masuk ke hutannya. Hemat beniung. Ya. Kalau datang ke Kutai Barat, jangan lupa ya singgah di hemat beniung ya, jalan-jalan ya. Ya, inilah hemat beniung ya. Hemat beniung. Ya. Hemat beniung. Banyak sekali pohon-pohonnya ya. Aduh. Pokoknya kalau datang ke sini mantap coy. Ya, puas. Jalan santai di hutan ya. Tapi jangan lupa ya, siapkan sepatu ya. Yang safety lah, artinya masuk ke dalam hutan. Nah itu ya. Inilah jalan masuk ke dalam hutannya ya. Ya. Masuk ke dalam hutannya. Nah, itu jalan masuk ke dalam hutan sana ya. Ini jembatan untuk masuk ke hemat beniung. Ya, bahasa Indonesianya hutan beniung. Oke, kita akan masuk ke hemat beniung ya. Ini jembatan ini sengaja dibangun oleh masyarakat kampung di tempat ini, yaitu kampung Jua Asa, kemudian ada juga kampung Pepas Asa ya, dan di sebelahnya ada kampung Ongko Asa. Kita akan masuk ke dalam apa yang ada di dalam hemat beniung. Oke, kita pelan-pelan masuk ke dalam ya, ke dalam hutan. Pertama kali kita menjumpai tanaman akar seperti akar bajakah ya, tetapi ini bukan akar bajakah ya. Ya, saya tidak mau expose ya. Ya, persoalan bajakah ya. Ya, yang jelas ini bukan akar bajakah ya. Di depan saya ini ada tanaman rotan. Rotan ini biasanya suka besar ya, tumbuh besar ya. Rotan ini jenis rotan hutan ya. Oke, kita sudah mulai masuk ke hutan ya, hutan beniung ya. Kita menelusuri jalannya. Kiri kanan ya, penuh dengan pohon-pohon. Sepertinya makin masuk ke dalam semakin menantang. Nah, ini pohonnya besar ya, menjulang tinggi ya. Dan tinggi sekali. Ya, kita lanjut perjalanan masuk hemat beniung. Ini pohon yang tadi, rupanya di samping pohon ini banyak sekali akar-akaran
melingkar di pohon ini ya, dan salah satunya ada akar yang cukup besar yang melingkar ya. Nah itu dia, naik ke atas ya. Ya, ini bukan pohon tapi ini adalah akar-akaran ya, naik ke atas pohon ini ya. Nah itu ya. Ini juga sejenis akar bajaka ya. Ya, tapi dia bukan bajaka untuk obat ya yang biasa diviralkan itu ya. Nah, ini banyak sekali ya akar-akarannya. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Suasana sekarang adalah pada tanggal 15 Oktober 2020 ya, dan pada saat ini hari sudah menjelang gelap, sekitar pukul 5 sore ya, dan suasana di dalam hutan ini cukup menegangkan. Saya mencoba tetap masuk walaupun sendiri ya, dan ini juga adalah akar juga ya. Ini akar ini sering digunakan untuk tali ya, jadi pohonnya ini dipotong, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan, lalu dibelah dan dijadikan tali yang cukup kuat, tidak kalah dengan rotan ya kekuatannya. Dan di samping saya, di samping ini ada pohon rotan juga ya. Nah, ini adalah rotan. Ya. Kita masuk ke dalam, terus ke dalam. Rupanya di hutan ini banyak sekali akar-akaran ya. Nah, ini juga ini. Nah, ini akar-akar juga. Ya. Dan besar harapan kita akar-akar ini tidak disalahgunakan. Ya, tetap dilestarikan. Sudah jarang kita temukan. Nah, ini juga akar-akar ya. Nah, kalau ini baru ini adalah akar bajaka ya. Pohonnya berbeda ya, dan konstruksi akar juga berbeda ya. Ini akar ini kalau dipotong mengeluarkan air dan bisa diminum, dijamin tidak beracun. Ya, artinya kita tidak akan mabok atau membahayakan nyawa kita ya. Oke, kita akan masuk ke dalam. Sampai ujung dari jembatan ini kita terus berjalan ya. Biniung. Sini ada simpangan. Saya mencoba turun dulu di simpang yang pertama ini ya. Sepertinya di ujung sana ada hal yang unik. Kita coba lihat apa yang ada di ujung ini, di ujung dari jembatan ini. Oh, luar biasa. Rupanya ada akar-akaran yang cukup besar ya, yang cukup besar. Nah, ini dia. Nah, ini cukup besar akarnya. Nah, dia naik di pohon. Nah, itu dia. Nah, ada sedikit kena sinar matahari sore ini ya, mohon dimaafkan. Nah, naik ke atas dia, berdampingan dengan pohon ini. Pohon ini juga cukup tinggi dan besar ya. Habis ya, tertutup pada daun. Kita turun ya. Jadi kalau datang ke Kutai Barat, jangan lupa berkunjung ke hutan beniung atau hema beniung orang bilang di sini ya. Akan menjumpai keindahan ini. Nah, inilah akar-akarnya melingkar seperti ular dia. Nah, itu menyeberang jembatan ya.
di sini. Nah, itu. Ini adalah tanaman atau pohon-pohon yang ada di hutan rimba ini ya. Sudah mulai banyak suara burung. Kita lanjutkan perjalanan. Saya kembali ke titik awal di persimpangan. Dan ini juga ada akar-akaran ya. Kita terus berjalan. Nanti saya akan tunjukkan ada sebuah rotan ya. Batang rotan yang cukup besar. Nah, ini dia rotannya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi saudara dalam hal menulis karya-karya tulis. Ya, ini rotannya. Saya ambil dari paling bawah. Nah, ini rotannya, dia tumbuh. Nah, itu, ya. Ya. Kita naikin ke atas dan kita perhatikan durinya. Durinya luar biasa ya. Ya, tajam. Waduh. Seram durinya ini. Kalau kena kita bisa habis badan kita ini. Tertusuk durinya lebih tajam daripada paku. Ya, lebih tajam daripada paku. Ya, saya sedikit ambil menjauh. Rupanya di sampingnya ada pohon yang besar juga. Nah, ini dia pohonnya. Ya. Nah, ini dia pohonnya. Nah, rotan ini berdampingan dengan pohon ini. Dan dia akan naik ke atas. Kita lihat bersama. Nah, itu dia naik ke atas. Dan terus ke atas. Itu daun rotannya ya. Ah, itu dia, sama dengan daun yang di bawah tadi ya. Dan pohon ini menjulang tinggi ke atas. Ya. Ah, sampai habis tertutup dengan apa? Dengan daun-daunnya. Ah, itu dia. Indah bukan? Inilah ciptaan Tuhan yang luar biasa di hutan ini. Ya, jadi kalau saudara datang ke Kalimantan, ikutlah melestarikan apa tanaman-tanaman ini ya. Di bawahnya. Nah, itu ada suara burung. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Saya akan tunjukkan nanti ada sebuah akar yang bisa di jenis akar, tetapi buahnya bisa kita. Oke, saya akan tunjukkan. Ya, di samping pohon besar ini ada sebuah akar-akaran mirip dengan akar bajakah, tetapi bukan bajakah ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Nah, itu di bawahnya. Nah, ini ya. Oke. Nah, itu dia naik ke atas seperti pohon. Nah, itu sedikit melengkung badannya. Nah, itu dia ya. Nah, itu terus naik ke atas dia. Ya, menjulang ke atas sana, terus dan terus, ya, terus sampai habis tutup daun, ya. Ah, ini akar ini, buahnya bisa kita konsumsi, dan di batangnya ini mengandung getah, dan getahnya ini bisa digunakan kalau orang Dayak di sini, ya, kami ya sering menggunakan ini untuk bahan pulutan. Pulutan itu adalah getah dari akar ini diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan menjadi lem, dan lemnya itu digunakan untuk menangkap apa? Menangkap burung. Namanya pulutan namanya ya. Ya, pulutannya. Ya. Dan biasanya banyak sekali dapat burung ya. Burung terpancing kena ya getahnya ya. Nanti sayapnya kena getah dan dia akan jatuh dan ditangkap ya. Ya, tetapi sekarang sudah jarang digunakan karena sayang burungnya ya. Kasihan burungnya. Kita bisa konsumsi jenis sumber protein yang lain. Oke, saya akan menunjuk ke akar yang sama ya. Untuk membedakannya, saya akan mengambil gambar yang lebih dekat ya. Akarnya yang sama, mirip dengan akar bajakah tapi bukan bajakah. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini sudah
lukain batangnya, dan dia menghasilkan getah warna putih. Ini getahnya, nah, itu dilukakan ya, saya dekatkan ya. Nah ini ya, oke, dia dilukakan seperti itu. Nah getah ini biasanya diambil ya untuk bahan menangkap menangkap burung. Nama bahasa di sini ya, ini adalah ketan ya, akar ketan ya namanya ya. Pohon ketan tapi akar ketan ya, dan buahnya cukup manis ya, biasanya masih mengkal sudah bisa dikonsumsi ya. Ya kadang-kadang kita di sini ya, karena di tengah hutan, kadang-kadang berlomba dengan tupai atau bajing loncat dan juga monyet ya. Jadi cukup menjadi sumber bahan makanan di tengah hutan ya. Oke, kita terus berjalan. Kita menemukan lagi simpangan berikutnya. Ini ada yang ke atas, kita tidak naik ke atas dulu, kita ngambil dulu ke kiri lagi ya. Oke. Ada apa gerangan di ujung dari jembatan ini. Ya, di sore hari ini kita akan menikmati suatu pandangan yang indah di ujung dari jembatan ini. Kita terus berjalan, dan di samping kanan saya ada pohon yang cukup besar juga. Ini bisa dijadikan tempat kita selfie ya. Nah, di sampingnya ada juga akar ya, akar-akaran melintang. Nah, wis, ini bisa untuk berlomba manjat seperti monyet ya. Aduh, indah sekali ini pemandangan alam ini, luar biasa Tuhan menciptakan semua ini. Ya. Cukup besar pohonnya, pangkal bawahnya. Di sampingnya juga ada pohon juga. Dua pohon ini naik ke atas dan menjulang tinggi. Ya. Mudah-mudahan sampai beberapa generasi tanaman ini tetap ada. Sampai saya tua, saya akan bisa menikmati kenang-kenangan ini. Dan bagi saudara yang berkunjung ke Kutai Barat, jangan lupa berkunjung ke tempat ini. Saudara juga akan menikmati keindahan pemandangan yang sama. Mungkin dari perspektif yang berbeda dan pemandangan yang berbeda, dan saudara bisa mendapatkan kenang-kenangan yang luar biasa. Inilah pohon-pohon yang ada di hutan Beniung. Pohon yang ada di hutan Beniung. Ya, saya terus berjalan. Ya, ke ujung dari jembatan ini. Ya. Sepertinya kita tidak jauh lagi sudah. Nah, di samping kanan saya ada pohon lagi cukup besar juga. Nah, ini dia pohonnya. Ya, saya terus berjalan. Kita menemui lagi sebuah tanaman ya. Nah, ini daunnya, daun dari tumbuhan ini sering digunakan oleh penduduk setempat menjadi seraung ya. Seraung itu jenis topi yang dianyam untuk kita bekerja di tempat yang panas ya. Nah, ini dia daunnya ya, ini sering digunakan untuk anyaman topi-topi ya. Orang yang sering menggunakan kulit harus bunuh binatang, tetapi kalau menggunakan tanaman ini, binatangnya tidak perlu dibunuh, dan tanaman ini bisa dijaga dan tetap bertahan, dan kita tidak membunuh tanaman ini kalau kita mau mengambil daunnya. Luar biasa. Oke, kita sudah sampai di ujung dari jembatan ini. Rupanya di ujung jembatan ini ada beberapa pohon yang cukup rindang ya, dan besar juga ya. Nah, ini dia ya, cukup besar dan cukup menarik ya. Cuman sayang karena saya sendiri ya, saya nggak berani naik ke pohon ini ya, karena di ujungnya ya, di ujung jembatan ini jembatan yang kedua.
Oke, itu ada lembah di bawahnya. Ya. Nah, itu lembah ini turun ya, turun ke bawah. Nah, itu lembah, bisa dilihat posisinya turun ke bawah sana. Oke, nah itu ada jalan orang turun ke bawah, jalan setapak maksud saya. Nah itu, yang warna agak krem-krem di sana itu ada sungai ya, itu sungai ya. Dari sini ke sana itu ada sungai di sana ya. Biasanya sungai ini tidak keruh seperti ini karena ini lagi 2 hari ini hujan lebat terus, jadi keruh dia ya. Ini ada di tengah di posisi tengah hutan beniung ini ya, atau hemak beniung ya. Luar biasa, tanaman-tanaman ini Tuhan ciptakan cukup menarik. Ya, manusia lah yang sering merusak tanaman-tanaman ini ya. Padahal kalau diambil boleh saja, tetapi jangan ditebang semuanya ya. Biasanya orang kalau logging itu ya, yang mengambil tanaman pohon-pohon di hutan itu, mereka tebang semua yang besar-besar. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi gundul. Ya. Seandainya tidak diperbuat demikian, di Kalimantan ini menjadi tempat yang sangat sejuk dan menjadi paru-paru Indonesia, bahkan bisa menjadi paru-paru dunia. Kita akan turun, kita melihat sungai itu. Hutan beniung atau hemak beniung, bahasa Dayak di sini adalah hemak beniung, bahasa Indonesianya hutan beniung. Masih cukup segar dan indah pemandangannya. Ya, kalau di Jakarta mungkin sedikit mendekati ke Taman Ragunan ya, Taman Ragunan ya. Jadi ini benar-benar ini kalau di Taman Ragunan itu tanaman ditanam-tanami ya. Kalau ini masih tumbuh secara liar dan tidak dibesarkan oleh keinginan manusia ya. Ya, artinya tidak dipupuk dan sebagainya ya. Pohonnya cukup menjulang tinggi ke atas sana. Wah, mantap ya. Pohonnya tinggi nih ya. Kalau saudara datang ke Kalimantan, khususnya ke Kutai Barat, jangan lupa datang ke hemak beniung atau hutan beniung. Wah, mantap ya, hutan beniung. Ini saya tidak tahu bahasa Indonesianya ya. Pohon ini di Kalimantan ini adalah untuk bahan anyaman topi ya. Ya, anyaman topi atau seraungnya orang Dayak ya. Dan sering juga ini digunakan sebagai bahan atap zaman dulu ya. Akar kayunya ya masih besar-besar sekali. Ini kalau diukur mungkin dimensinya bisa 3 orang ini melilit baru bisa tangannya saling berpegangan ya. Pohonnya cukup tinggi ya. Sayang ini ada matahari di sebelah sananya, jadi saya tidak bisa mengambil gambarnya dengan fokus. Oke, ada suara burung, itu dia. Hutan beniung. Ini adalah rotan ya. Kalau bahasa Dayak di sini rotan ngenau ya. Buahnya bisa dikonsumsi dan batangnya bisa menjadi bahan anyaman, dan bagian pucuknya
ini bisa diolah menjadi sumber sayur ya. Inilah pohon nau ya. Kalau ini ada dua macam, ada yang rasanya manis, ada juga yang asam seperti belimbing ya. Pohon ini banyak sekali di hutan Beniung ini ya. Ya, pohon nau ya. Inilah pohon nau ya. Ini adalah rotan soka, nama bahasa Dayak di sini. Saya belum dapat bahasa Indonesianya ya. Ini rotan soka namanya. Dan ini paling banyak diambil untuk bahan anyaman ya. Rotan ini ya, rotan soka namanya bahasa daerah sini. Nah, ini dia ya. Kita pada sore hari ini mendapati sumber yang cukup menarik. Di samping saya rupanya ada jamur. Jamurnya seperti ini ya. Mantap sekali jamur ini ya. Ya, mantap sekali jamur ini ya. Ya, jamur unik ya, unik jamurnya ya. Ini saya bisa, nah ini dia jamurnya ya. Nah, saya liatin bawahnya. Nah, tuh dia ya, jamurnya mantap ya, jamurnya mantap. Ini bawahnya ya, bawahnya jamur ya. Ya, jamurnya mantap sekali. Nah, inilah jamurnya ya. Luar biasa. Kalau saya lebih cenderung kasih nama jamur ini jamur piring saja ya. Ini berdasarkan analisa saya, karena bentuknya seperti piring ya, persis ya. Terserah mau kasih nama apa ini ya. Saya kasih nama saja, ini namanya jamur piring ya. Oke, saya sudah copot jamurnya, karena jamur ini sepertinya tidak juga terlalu bertahan lama ya. Jamur ini ya, inilah jamur tadi ya. Sudah saya balik ya, saya balik jamurnya. Nah, itu dia ya. Jamur piring. Inilah posisi bagian bawahnya jamur ya. Ini bagian bawahnya jamur ya, jamur piring ya. Karena bentuknya persis seperti piring ya, jamur ini. Dan besar ini ya, besar jamurnya ya. Ini posisi bagian atasnya, atasnya jamur ya. Ini adalah posisi bagian atasnya jamurnya ya. Oke, mantap jamur ini, cukup menarik bentuknya. Pohon berikutnya, pohon ini juga cukup besar ya, dan cukup menarik untuk dikunjungi ya. Pohon ini cukup besar ya, bisa menghilangkan kepenatan kita ya, ya, menyegarkan mata kita. Pohon ini cukup besar juga ya, dan bukan hanya satu pohon ini, kita akan jumpai lagi pohon-pohon berikutnya. Oke, di Hema Beniung ini terdapat beberapa sungai di tengah-tengah hutan ini ya. Ada beberapa sungai. Nah, salah satunya sungai yang di bawah sana ya. Airnya agak keruh karena baru habis hujan. Ya, biasanya airnya cukup jernih ya. Ini karena baru habis hujan ya. Saudara bisa melihat suasananya cukup sejuk, asri ya. Dan ini adalah asli ya, asli pohon-pohon yang ada di hutan ya. Bukan ditanam oleh pemerintah atau HTI ya, tapi ini memang dari alam ya. Pohon-pohon alam asli ya. Tidak ada di sini namanya pakai pupuk segala macam ya. Jadi alangkah indahnya pohon-pohon ini kalau bisa dirawat sampai beberapa generasi ya, menjadi tempat wisata ya, dan bisa dinikmati oleh banyak orang
Ya, mungkin saudara yang melihat foto ini juga pengen berkunjung ke tempat ini ya, yang bisa melihat video ini ya. Bisa menyaksikannya langsung dan bisa merekam beberapa momen yang ada yang indah di tempat ini ya. Kalau Anda tidak percaya, datang saja ke Kutai Barat ya, menemui Pak Madi, maka Pak Madi akan menunjukkan Hema Beniung ini ya, yang benar-benar masih asli. Hema Beniung. Saya tidak bisa ngambil video untuk jarak jauhnya karena tertutup oleh banyak pohon ya, tertutup oleh banyak pohon. Jadi mudah-mudahan daerah ini tidak akan pernah kena tambang ya, karena di Tengarai, di Kutai Barat ini banyak sekali tambang ya, tambang-tambang batu bara. Hema Beniung. Berikutnya adalah akar bajakah juga. Nah, ini akar bajakah ini cukup tinggi ya, naik ke atas dan terus dia naik ke atas. Tinggi sekali akarnya. Nah, itu seperti tali. Ini bisa kita jadikan kalau mau ikut berlomba ya, panjat akar bajakah ya. Wow, mantap ini akarnya, akar bajakah. Sekarang orang lagi banyak yang konsumsi akar bajakah dengan kebutuhan yang beragam ya. Dan mudah-mudahan kalau dia dikonsumsi secara benar akan menghasilkan khasiat yang luar biasa, karena semuanya inilah Tuhan ciptakan untuk kebutuhan manusia. Akar bajakah. Berikutnya kita menyempai lagi ya, akar ini atau tanaman ini sepertinya seperti bajakah ya, seperti bajakah, tetapi saudara jangan salah ya, ini bukan akar bajakah, sama-sama tinggi seperti yang tadi ya. Ini juga ada di hutan Beniung ya, saya memperlihatkan cukup tinggi dia menjulang ke atas ya, naik terus ke atas sana. Wah ya, sampai tidak tembus lagi kameranya ke atas sana ya. Ini kalau bahasa daerah sini ini namanya ketat ya. Getahnya ini cukup banyak. Nah, di pohonnya ini ada getah ya, warna putih-putih ini ya. Ini biasanya sering digunakan orang untuk bahan pulutan ya. Pulutan itu untuk menangkap burung ya, getahnya ini ya. Lalu dia diolah, nanti setelah dia mencair dan sesuai dengan kebutuhan, dia bisa digunakan untuk menangkap burung ya. Nah, dan perlu diketahui bahwa tanaman ini buahnya bisa kita konsumsi di hutan dan cukup manis. Pada saat ini kebetulan karena dia terlalu tinggi, saya tidak tahu di atas itu sedang berbuah dan tidak. Tapi kalau kita lihat kondisinya di bawah ya, di bawah ya, ini tidak ada buah-buahnya yang jatuh ya. Ya, tidak ada buah-buahnya yang jatuh ya. Nah, ini ada pohon di sampingnya juga cukup tinggi ya. Ya, saya tidak perlu ngambil ke atas ya. Nah, ini banyak sekali pohon-pohon di sini ya. Ini namanya pohon apa? Tanaman ketat ya. Ya. Ketat ini adalah salah satu sumber makanan di tengah hutan yang cukup manis ya, dan bisa dikonsumsi ya. Mulai dari setengah matang sampai matang ya.
Berikutnya kita menjumpai pohon ya. Pohon ini cukup indah, cukup menarik bawahnya. Dan kalau berkunjung ke Kutai Barat, ini bisa menjadi momen untuk berfoto-foto ya. Ya, selfie di tempat ini ya. Cukup lurus pohonnya ke atas, menjulang tinggi. Itu dia. Wais. Mantap. Sudah terhalang oleh daun-daun ya. Kamera kita sudah tidak bisa lagi tembus ke atas sana ya. Oke. Pohon ini bisa menjadi hiburan tempat kita selfie di tempat ini ya, di hutan Beniung. Wah, mantap pohonnya ya. Mudah-mudahan pohon ini selalu terjaga ya, dan kalau berkunjung ke tempat ini, pohon ini tetap ada ya, tetap ada karena ini sudah di. Berikutnya kita menemui rotan ya. Rotan ini cukup besar pohonnya ya. Saya tidak tahu persis ya apa nama rotan ini, tapi saya videokan aja ya, mungkin saudara akan tertarik dengan rotan ini. Durinya luar biasa ya. Ini durinya ya. Itu dia. Tinggi rotan ini ya. Saya ulangi ke bawah ya. Ini asli ya. Bukan sembarang ambil aja. Itu ya rotannya. Ya, itu pohonnya di bawah. Inilah rotan ya. Di samping rotan ini ada pohon. Nah, ini pohonnya juga cukup besar ya. Pohonnya cukup besar. Jadi rotan ini berdampingan dengan pohon ini ya. Saya akan mengambil agak jauh sedikit. Oke, itu dia. Sampingnya ada pohon, sebelahnya rotan ya, dengan durinya. Lumayan ya, cukup menantang durinya ini ya. Dia naik ke atas terus ya. Sampai terus dia ke atas. Itu dia. Itu daun rotannya. Waduh. Oh, segar sekali ya. Ya, mohon maaf ini ada sedikit blur ini karena mataharinya ya. Oke, pohonnya tetap tinggi ke atas sana pohonnya. Sudah mentok kita di daun-daun ya. Rotannya juga ya, luar biasa ya. Rotannya. Waduh, tuh daun-daun rotannya ya. Ada di hutan Beniung ya. Saya dekatkan kamera lagi ya. Durinya luar biasa ya. Itu durinya. Serem ya. Ini kalau nusuk kita lumayan ini. Aduh, Mak, durinya seram sekali nih durinya. Nah, durinya ya. Rotan ini luar biasa ini. Besar ini ya. Seperti pohon bambu besar ya rotannya. Nah, durinya durinya luar biasa. Aduh. Seremnya durinya. Durinya luar biasa tuh. Tajamnya lama. Nusuk kita lumayan ini. Ya, durinya. Oke. Ini adanya di hutan Beniung. Nah, berikutnya adalah tanaman akar-akar juga, mirip dengan akar bajakah, tetapi saudara jangan salah ya. Ini bukan bajakah ya. Ini dia, melintang dia ya. Melintang ya, cukup besar ya. Seperti ular ya. Batangnya seperti ular batangnya. Di sampingnya ada pohon juga cukup besar. Pokoknya kalau datang ke Hema Beniung ini pasti terpuaskan dengan berbagai macam tanaman liar. Nah, ini juga besar ini dia ya. Ini adalah bagian yang lainnya ya. Naik pohon ya, melintang. Itu dia. Sampai ke atas sana. Wah, habislah sudah tertutup oleh daun-daun ya. Selamat menikmati kalau berkunjung ke Kutai Barat. Tapi jangan salah ya. Tapi jangan salah. Orang bilang kadang-kadang selalu dibilang melak ya. Padahal Melak itu tidak ada apa-apanya ya. Melak itu adalah sebuah kecamatan ya. Ibu kota dari Kutai Barat bukan di Melak ya. Adanya di Barong Tongko ya. Nah, Barong Tongko ini adalah sumber dari
berbagai macam durian, ya, cempedak dan sebagainya. Kalau melak itu kosong, dia posisinya di pinggir Sungai Mahakam, ya. Ya, ada juga sih di situ pelabuhan, ya. Ya, tapi sering orang bilang, kalau orang di Samarinda bilang, durian dari mana? Durian dari Melak. Padahal Melak tidak punya durian, ya. Yang ada itu geleo, seketada, gemuruh, ya. Kemudian ombau, balok, juhan, gemuhan, dan seterusnya. Ya, Melak sendiri tidak punya durian, artinya durian yang khusus di Melak itu tidak ada yang asli di Melak, ya. Semuanya datang dari tempat lain. Itu adalah hanya sekedar klarifikasi saja, ya. Kalau ada orang yang berbicara terlalu berlebihan tentang sumber durian di Kutai Barat. Berikut ini adalah kita menjumpai juga tanaman akar-akaran juga, ya. Ini bukan bajakah, ya, tetapi mirip sekali dengan bajakah, ya. Mungkin bisa jadi orang bilang ini juga adalah jenis bajakah yang berbeda, ya. Nah, ini dia naik ke pohon juga, ya. Sampingnya ada dua akarannya, ya, naik ke atas menjulang tinggi, ya. Nah, sampai mentok, ya. Nah, perlu saya konfirmasi, jenis akar ini sering digunakan untuk tali, ya. Jadi batangnya ini diambil, lalu dipotong sesuai kebutuhan, kemudian dibelah, ya, dikalah. Oke, kita lanjut. Ini titik awal kita akan masuk lagi. Kalau tadi kita ke kiri ini, ya, sekarang kita ke depannya, ya. Kita masuk ke hutan ini, ya. Saya akan pandu sendara melalui video ini. Anggap saja ini adalah sebagai sumber panduan buat saudara yang mau berkunjung ke Hema Beniung. Ini sudah cukup sore, sudah mulai gelap. Ya, sepertinya tadi saya sudah bilang, biasanya jam-jam segini orang sudah mulai meninggalkan hema ini dan pulang, karena banyak binatang-binatang yang sering mengganggu kita ada di hema ini. Informasinya demikian. Oke, kita terus. Saya akan memperlihatkan sebuah tanaman, tumbuhan, maksud saya rotan, ya. Nah, di sebelah kanan saya. Nah, itu dia. Ini yang dekat dengan saya. Ini namanya, bahasa Tunjung di sini, rotan enau, ya. Itu batangnya menjadi bahan anyaman, ya, menjadi kursi, bahkan bisa menjadikan meja juga. Dan yang tidak kalah menarik adalah buah dari rotan ini dia. Buah dari rotan ini bisa dikonsumsi. Memang sedikit harus diketahui, buahnya ada dua macam, yaitu yang satu manis, yang satu asam, ya. Jadi kita tidak bisa melihat dari pohonnya saja. Kalau sudah melihat dari tangkai buahnya baru kita bisa bedakan, ya. Karena ada yang kulitnya agak tipis, ada yang agak tebal. Biasanya tipis itu yang manis, dan tebal itu biasanya asam kulitnya, ya. Kalau dagingnya pasti kita pengen yang daging yang tebal, ya. Dan banyak juga yang tebal itu yang manis. Oke, kita lanjut naik ke atas. Nah, di sebelah kiri saya, rupanya di sini ada belokan. Ada pohon yang cukup besar juga. Nah, ini dia. Saya akan melihat dari sisi yang berbeda. Kita akan naik dulu ke atas di jembatan. Nah, di tengah jalan ini rupanya ada akar lagi. Apakah itu bejakah atau bukan, nanti kita akan lihat, ya. Oke, saya akan kembali ke posisi pohon yang tadi. Ini pohonnya cukup besar juga, sama diliti oleh akar-akar, ya. Kita
kita akan lihat bersama. Nah, ini akar-akar yang mengelilingi pohon ini naik ke atas dan terus dia menjulang tinggi ke atas sana. Nah, itu akarnya. Nah, jadi kalau kita biasa manjat ini bisa ya, bisa dipanjat lewat akar ini sampai ke atas sana. Ada parasit juga di tengah pohon itu. Oke, kita akan turun ke bawah. Ya, inilah pemandangan yang indah di Hema Beniung. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, karena saya akan tambah semangat kalau melihat banyak yang like dan subscribe-nya. Itulah dukungan saudara. Dan apabila saudara ada permintaan untuk memvideokan daerah-daerah yang ada di Kutai Barat, saya siap untuk memberikannya dengan cuma-cuma. Ya, sekedar bahan informasi bagi saudara. Kita akan mendekat. Oh, rupanya sudah di ujung dari jembatan ini ya. Dan akar-akaran ini akar-akaran ini setelah kita lihat bersama ya, ini rupanya jenis bajakah ya, jenis bajakah juga ya, dan ini bisa diminum airnya ya. Nah, ini dia. Oke, saya dekatkan ya. Nah, ini dia ya. Ya. Nah, bedanya adalah dengan yang tadi ketan ya, ketan. Oke, ini dia. Kalau bajakah ini ada sudah mereka coba ya, mereka lukakan seperti ini, dilukai dari pohon ini ya, dari batang ini. Kalau bajakah tidak mengeluarkan getah. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Nah, dilukain tidak ada getah kan? Karena yang keluar dari pohon ini bukan getah tapi air. Ya, saya nggak mau potong, sayang pohonnya ya. Ya, dan saya bukan fokus untuk bidang obat-obatan kali ini ya, karena fokus saya pada saat ini untuk memperkenalkan hutan Beniung ini kepada saudara, agar apabila saudara berkunjung ke tempat ini, saudara sudah mendapat gambaran ya. Dan ini juga sama dengan yang kita jumpai tadi di tengah sana, daunnya digunakan untuk apa? Untuk topi ya, dan anyaman yang lain ya. Inilah hutan Beniung yang cukup terkenal juga di Kutai Barat, khususnya daerah desa Jua Asa, Pepas Asa, dan Ongko Asa ya. Ya, itu saudara dengar suara burung. Nah, itu suara burung di hutan ini cukup merdu ya. Sampai jumpa, dan mudah-mudahan video kali ini membuat saudara tertarik untuk berkunjung ke Kutai Barat. Dan perlu saya sampaikan, kalau hutan ini bisa kita pelihara, mungkin beberapa generasi ya, ini akan menjadi hal yang menarik dikunjung oleh para wisatawan ya. Tetapi di Kutai Barat ini perlu diketahui, baru-baru ini banyak sekali sudah mulai bermunculan tambang-tambang ya, tambang batu bara maksud saya. Dan besar harapan mudah-mudahan daerah ini tidak akan ditambang. Itu adalah harapan, dan mudah-mudahan menjadi harapan kita bersama. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mencintai seluruh penggemar dari video ini, dan apabila saudara like kemudian subscribe video ini, maka saya akan menayangkan video berikutnya. Dan seperti saya katakan, apabila saudara berminat meminta video dari sumber seperti air terjun dan tempat wisata yang lain, bisa mengirim ya ke WA saya ya, yaitu 0812 22 44 40 79. Saya ulangi lagi, 0812 22
44 40 79. Sampai jumpa lagi. Dah.